Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ilham Syukur, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai filsafat dakwah. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai pohon ilmu dakwah, yang kedua sumber pesan dakwah, yang ketiga hakikat pesan dakwah, yang keempat sendi-sendi dalam dakwah, yang kelima akhlak dan etika menurut perspektif filsafat, dan yang terakhir mengenai materi pisau analisis. Materi yang pertama yaitu mengenai pohon ilmu dakwah. Pohon memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu akar, batang, ranting, dan daun serta buah. Di sini saya ibaratkan akar itu sebagai suatu ilmu atau kebenaran yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batang itu diibaratkan sebagai dai atau orang yang berdakwah untuk menyampaikan kebenaran agar orang lain mau mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Mengenai ranting atau cabang itu diibaratkan sebagai metode atau cara-cara pendekatan seseorang dalam berdakwah. Yang kemudian daun itu diibaratkan sebagai mad'u atau orang yang didakwahi. Dan yang terakhir yaitu mengenai buah, itu diibaratkan sebagai efek atau respon dari yang timbul dari seorang mad'u atau orang yang didakwahi. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai sumber pesan dakwah. Sumber pesan dakwah itu sebenarnya hanya terdapat dari dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis Nabi. Kedua sumber ini merupakan sumber utama dari ajaran agama Islam. Oleh karenanya, materi dakwah Islam tidaklah dapat dilepaskan dari dua sumber ini. Bahkan bila tidak bersandar kepada keduanya, maka seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syariat agama. Hakikat pesan dakwah. Yang pertama yaitu dakwah itu membina, bukan menghina. Nah, ketika kita berdakwah, usahakan menggunakan cara-cara atau pendekatan yang penuh hikmah. Seperti yang tercantum di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah manusia kepada jalan Robmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Kemudian yang kedua, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara akhlak yang mulia dalam berdakwah, mengajak umat ke jalan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dalam artian dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat untuk saat ini, para pendakwah atau dai saling berlomba-lomba dalam berdakwah. Namun para dai ini harus sadar bahwa hakikat berdakwah itu untuk mengajak orang ke jalan kebaikan, bukan untuk berlomba-lomba dalam mencari uang ataupun mencari ketenaran. Jangan merasa tersaingi dengan orang lain, bahkan dengan para penceramah yang lain. Kemudian yang keempat yaitu dakwah itu mencari solusi, bukan mencari simpati. Para ulama atau para pendakwah harus bisa memberikan solusi baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintah. Selalu bisa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang datang atau yang muncul di tengah masyarakat ataupun di tengah pemerintahan. Yang kelima yaitu dakwah itu membela, bukan mencela. Hakikat penyampaian dakwah adalah untuk menyeru orang lain untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi segala keburukan dengan cara mengasihi, bukan menghakimi, dan tidak mudah melontarkan hinaan terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, dakwah itu mendidik, bukan membidik. Untuk saat ini banyak konten-konten mengenai ajaran agama Islam, namun tidak dibarengi oleh etika-etika yang mendidik. Seharusnya para pendakwah atau orang yang mengajarkan ajaran agama Islam itu seharusnya membuat konten dengan sadar bahwa hakikatnya itu
bahwa hakikat berdakwah itu untuk memberikan contoh atau mendidik kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai sendi-sendi di dalam dakwah. Nah, ada 3 hal yang penting di dalam sendi-sendi berdakwah, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga tidak tergesa-gesa. Yang pertama ilmu. Ilmu merupakan cahaya yang mulia di dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat mengajak orang lain untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, yang artinya salah satu tujuan ilmu itu adalah menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua sabar. Sabar memiliki hikmah adalah untuk mengajarkan seorang yang sedang berdakwah untuk selalu percaya dan bertahan di dalam situasi sesulit apapun, dengan tidak mengeluh dan rasa percaya kepada Allah yang sangat besar. Hal ini dapat memperkuat keimanan seseorang yang sedang berdakwah. Yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa. Hikmah tidak tergesa-gesa dalam berdakwah adalah hasil yang memuaskan, karena mad'u atau orang yang didakwahi akan paham dengan apa yang kita sampaikan, serta pahala yang besar bagi pendakwah jika mad'u mengikuti apa yang disampaikan. Materi yang kelima yaitu mengenai akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Nah, akhlak dan etika dalam perspektif filsafat merupakan salah satu permasalahan yang mendasar. Dengan etika, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan dapat membimbing orang lain untuk meraih kebahagiaan dan keutamaan. Selain itu juga, etika atau akhlak adalah suatu filsafat tentang nilai baik atau buruk yang mengajarkan seluruh budi pekerti. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai materi pisau analisis. Nah, kita dituntut untuk berpikir secara filsafat atau mengacu pada empat ciri-ciri filsafat yaitu yang pertama berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal di sini bukan diartikan sebagai berpikir yang ekstrim, namun berpikir secara mendalam sampai kepada akar-akarnya. Tidak hanya berpikir pada suatu yang dilihat secara kasat mata saja. Nah, yang kedua yaitu rela berpikir secara kritis. Maksud dari rela berpikir secara kritis itu dalam artian lain adalah mau berkorban untuk berpikir secara kognitif, memberikan pertanyaan, analisa, kritik dari suatu informasi yang dikumpulkan ataupun dari hal-hal yang muncul atau pemikiran yang muncul dari dalam diri pribadi. Yang ketiga yaitu universal. Universal diartikan sebagai cara berpikir dengan membahas segala yang ada untuk dipastikan mengenai nilai kebenarannya atau segala usaha dalam pencarian nilai kebenarannya. Kemudian yang keempat yaitu sistematis. Sistematis diartikan sebagai cara berpikir dengan adanya susunan dan urutan serta keterkaitan antara wujud, hakikat, teori pengetahuan, dan juga nilai guna dari suatu yang dianalisis. Kemudian objek-objek berdakwah ada sekitar 5. Yang pertama yaitu material, yang kedua pesan, yang ketiga manusia atau dai sendiri, yang keempat Tuhan, dan yang terakhir lingkungan. Kemudian filsafat mengenai filsafat Al-Quran. Nah, filsafat Al-Quran sebenarnya kita bahas terlebih dahulu mengenai filsafatnya. Filsafat sendiri memiliki makna cinta kebijaksanaan. Merujuk pada Al-Quran, tentunya kita tidak akan bisa menemukan makna dari filsafat itu sendiri. Namun jika melihat dari makna kata cinta kebijaksanaan, kita dapat menemukan kata-kata hikmah di dalam Al-Quran. Nah, hikmah sendiri memiliki makna bahwa seseorang itu diberikan keleluasaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ilmu itu orang akan menjadi lebih bijak di dalam persoalan-persoalan
atau masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang menghadapinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dari perkataan maupun materi yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.